Halo guys, selamat malam, bertemu kembali dengan IT Movie. Sehat selalu untuk kalian dimanapun berada. Malam ini saya akan menceritakan sebuah film tentang seorang jenderal dari kerajaan Roma yang terjolimi dari seorang putra mahkota kerajaan. Jenderal itu bernama Maximus dan diperankan oleh Russell Crowe. Maximus sendiri harus menelan pil pahit dari kerasnya politik kerajaan Roma. Dia pun harus rela melihat anak dan istrinya tergantung disalib dalam keadaan gosong. Mampukah Maximus membalaskan dendamnya atas kekejaman itu? Nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita tonton videonya. Jangan lupa subscribe-nya, dan untuk kalian yang baru bergabung, selamat bergabung. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Di awal cerita, di medan pertempuran kita diperlihatkan oleh sesosok pria, dan pria itu bernama Maximus. Ketahui bahwa Maximus adalah sosok seorang jenderal tentara Roma, dan di sini dia sedang memimpin prajuritnya untuk melawan suku Germanian. Tempuran ini juga disaksikan langsung oleh seorang kaisar Roma yang bernama Marcus. Kembali ke Maximus. Maximus merupakan sosok jenderal yang paling dicintai oleh prajuritnya. Semua prajurit bangga bisa bertempur bersamanya. Dalam pertempuran ini dia juga ditemani oleh seorang jenderal bawahannya yang bernama Quintus. Dan kita pun kembali ke pertempuran. Dari jauh terlihat seekor kuda yang sedang berlari membawa pria tanpa kepala. Pria tersebut adalah pembawa pesan yang kepalanya dipenggal oleh kaum Germanian, sekaligus sebagai simbol kalau kaum Germanian sudah siap untuk berperang. Dan mereka pun berteriak sebagai simbol perlawanan. Di sisi lain juga Maximus sedang melakukan ritualnya sebelum bertempur, yaitu dengan mencium tanah yang dipijaknya. Setelah itu dia pun berangkat untuk mengepung kaum Germanian dari belakang. Sementara Quintus memimpin prajurit infanteri dari depan. Ia pun langsung mempersiapkan prajuritnya beserta senjatanya. Dan Quintus pun langsung melakukan penyerangan. Serangan yang begitu masif tidak mampu menyurutkan nyali para suku Germanian, dan mereka pun menyerang balik secara barbar. Tempuran jarak dekat pun terjadi. Di situ para suku Germanian memporak-porandakan pertahanan pasukan Roma. Sampai akhirnya tanpa disadari oleh suku Germanian, terlihat pasukan berkuda yang dipimpin oleh Maximus menyerang mereka dari belakang. Satu persatu dari pasukan Germanian itu pun terbunuh. Dan tidak sedikit juga korban dari tentara Roma. Namun pada akhirnya kemenangan pun berada di tangan Roma. Melihat hasil dari pertempuran ini, sang kaisar pun terlihat puas dan bangga kepada semua prajuritnya, terlebih kepada Maximus. Di sisi lain kita diperlihatkan oleh rombongan prajurit yang sedang mengawal sebuah kereta kencana, dan di dalam kereta tersebut terdapat putri kaisar yang bernama Lucilla dan juga putra kaisar yang bernama Commodus. Dan kedua anak durhaka ini sedang membicarakan kapan ayahnya akan wafat. Commodus pun sebagai putra mahkota tidak ingin ketinggalan untuk cari muka di depan ayahnya di momen kemenangan ini. Dia pun langsung bergegas menemui ayahnya yang berada di garis depan pertempuran. Di sisi lain sang kaisar sedang menemui Maximus dan mengucapkan selamat atas kemenangannya mengalahkan suku Germanian. Di sini juga sang kaisar menawarkan tentang hadiah apa yang pantas untuk Maximus, dan Maximus hanya minta diizinkan untuk pensiun dan menemui anak istrinya di kampung. Dan saat itu juga sampailah Commodus di depan ayahnya dan mengucapkan selamat atas kemenangan ini kepada ayahnya. Namun ayahnya mengatakan kalau itu adalah kemenangan Maximus. Commodus pun menemui Maximus dan mengucapkan selamat kepadanya. Setelah itu Commodus pun menggandeng tangan ayahnya untuk mengajaknya istirahat di camp. Namun ayahnya menolak, dan ayahnya pun memilih untuk mengendarai kuda. Commodus pun terlihat kecil hati dan mulai terlihat iri kepada Maximus. Dan sampailah satu malam pasca pertempuran, terlihat Maximus berada di camp kediaman sang kaisar. Dan di saat itu secara mengejutkan sang kaisar pun mengatakan kalau ia ingin Maximus menggantikan posisinya sebagai kaisar Roma. Sontak Maximus pun menjawab tidak, karena dia ingin pulang kampung dan menemui anak istrinya. Namun sang kaisar mengatakan kalau ini adalah perintah. Maximus pun terlihat mulai galau. Ia pun menanyakan bagaimana tentang Commodus yang diketahui adalah putra mahkota. Namun dengan tegas sang kaisar menjawab kalau dia tidak berhak memimpin Roma karena tidak memiliki moral. Akhirnya dengan perasaan gundah gulana, Maximus pun pergi meninggalkan camp sang kaisar.
Namun saat asik mondar-mandir dia ditemui oleh Lucilla. Lucilla adalah adik dari Commodus dan anak kedua dari sang kaisar. Lucilla adalah seorang janda, suaminya adalah sahabat Maximus yang gugur dalam pertempuran terdahulu. Di sini terlihat Lucilla mulai kepo dan menanyakan Maximus tentang apa yang dikatakan ayahnya kepadanya. Namun Maximus tidak menjawabnya dan meninggalkan Lucilla begitu saja. Sampailah kita di malam berikutnya. Terlihat Commodus sedang menemui ayahnya. Dan dengan percaya dirinya dia mengatakan bahwa dia sudah siap untuk memimpin Roma. Namun sang ayah mengatakan kalau Commodus tidak akan menjadi kaisar dan sang ayah akan menjadikan Roma sebagai republik serta menjadikan Maximus sebagai pemimpin Roma berikut. Mendengar keputusan ini sontak membuat hati Commodus hancur berkeping-keping. Terlihat Commodus pun mulai merengek kepada ayahnya. Ia mengatakan apa salahnya sehingga ayahnya terlalu membencinya. Hati sang ayah pun mulai terenyuh dan dia mengatakan kalau keputusan ini diambil bukan berdasarkan kesalahan Commodus, namun demi masa depan Roma dan masa depan rakyatnya. Di sini sang ayah pun meminta maaf kepada Commodus dan memeluknya. Namun Commodus justru mencekik ayahnya. Hingga akhirnya sang ayah pun wafat. Mendengar berita tentang kematian sang kaisar, Maximus pun bergegas menemui sang kaisar. Namun di situ dia bertemu dengan Commodus yang terlihat wajahnya sedang pura-pura bersedih. Tapi Maximus meninggalkannya dan dia pun langsung menuju ke jenazah sang kaisar dan memeriksa jenazahnya. Dia pun mengetahui kalau kaisar tewas karena dibunuh dan mencurigai kalau Commodus adalah pelakunya. Mengetahui kalau kaisar tewas dibunuh, Maximus pun bergegas mempersiapkan dirinya untuk berangkat ke Roma malam itu juga. Dia berencana untuk melaporkan kejadian ini kepada para senator di Roma. Dan ia pun langsung menyuruh asisten pribadinya yang sangat setia bernama Cicero mengambilkan pedangnya. Akan tetapi secara mengejutkan, Quintus malah memerintahkan prajurit untuk menangkap Maximus dan mengeksekusinya. Melihat kejadian ini, Cicero pun ingin melawan para tentara, tapi Maximus melarangnya. Di sini pun Maximus meminta kepada Quintus untuk melindungi anak dan istrinya di kampung. Namun secara mengejutkan, Quintus mengatakan kalau Maximus akan menemui anak dan istrinya di alam baka. Sampailah di suatu pagi di dalam hutan. Terlihat Maximus dengan tangan terikat dan mulai akan dieksekusi. Akan tetapi di sini Maximus mampu memberikan perlawanan. Dan akhirnya Maximus pun berhasil menghabisi semua para eksekutor. Akan tetapi tangan Maximus terluka parah di sini. Namun dia merasa anak istrinya dalam bahaya. Tanpa pikir panjang dengan menunggangi seekor kuda, berusaha untuk menyelamatkan anak dan istrinya. Akan tetapi karena jarak rumah yang terlalu jauh dan luka yang cukup parah membuatnya banyak kehilangan darah. Maximus pun mulai terlihat lemas dan pucat. Sementara itu di sisi lain terlihat anak dan istri Maximus sedang bermain kuda di kebun miliknya. Dan saat itu juga terlihat beberapa tentara Roma yang sedang menuju kepada mereka. Sang anak pun mengira kalau itu adalah ayahnya Maximus dan beberapa pengawalnya. Mereka pun terlihat sangat senang. Sampai akhirnya kejadian yang sangat mengerikan pun terjadi. Sang anak pun dilindas oleh pasukan berkuda begitu saja. Merasa kontak batin dengan sang anak, Maximus yang tadinya dalam kondisi sangat sekarat berusaha memacu lagi kudanya untuk sampai ke rumahnya. Sampai dia pun harus terjatuh dan melanjutkannya dengan berjalan kaki. Namun ketika dia baru sampai di pekarangan rumahnya, terlihat beberapa tukang kebun yang sudah hangus terbakar. Dan yang membuat hancur hatinya seketika saat itu adalah ketika dia harus melihat anak istrinya yang sudah tergantung dengan kondisi hangus di hadapannya. Maximus pun hanya bisa menangis sambil menciumi kaki anak dan istrinya. Dan dengan sisa tenaga yang masih dimilikinya, dia pun berhasil menguburkan dua orang yang paling dicintainya. Dalam kondisi yang sekarat, Maximus pun berharap bisa mati bersama mereka. Akan tetapi nasib pun berkata lain. Dia diselamatkan oleh rombongan budak yang sedang melintas. Dalam rombongan budak itu ada salah satu budak yang baik kepadanya. Dia bernama Juba. Jubalah yang merawat dan mengobati luka Maximus selama dalam perjalanan. Singkat cerita, sampailah rombongan ini di suatu kota dan disitulah tujuan para budak-budak ini untuk dijual kepada saudagar-saudagar yang berada di sana. Sang pemilik budak pun langsung menawarkan budak-budaknya kepada salah satu saudagar di situ. Saudagar tersebut bernama Proximo. Proximo pun mengecek budak-budaknya yang akan dibelinya, tidak terkecuali Maximus. Dan pada akhirnya Maximo membeli semua budak-budak itu dan membawanya pulang ke markasnya untuk selanjutnya diseleksi menjadi petarung gladiator.
dan mereka pun diadu satu sama lain. Namun di sini terlihat Maximus justru membuang pedangnya dan membiarkan dirinya dipukuli bertubi-tubi hingga tersungkur. Akan tetapi Maximus masih mampu berdiri tegak kembali. Melihat hal itu, Proximo pun tetap meluluskan Maximus. Dan sampailah di suatu hari di mana mereka sudah siap untuk bertarung. Akan tetapi di sini pun tangan mereka dirantai secara berpasangan. Di sini juga terlihat beberapa wajah gugup dari para petarung, hingga ada yang terlihat mengompol. Sementara di dalam arena terlihat beberapa gladiator dengan menggunakan topeng dan senjata yang menyeramkan, siap untuk menyambut mereka. Hingga akhirnya gerbang arena pun terbuka, dan pertarungan brutal itu pun terjadi. Dan pertarungan itu pun dimenangkan oleh kelompok Maximus serta menyisakan 3 orang yang masih hidup, yaitu Maximus, Juba, dan Hagen, teman mereka yang bertubuh besar. Skin pun berpindah ke istana Roma. Terlihat acara penyambutan yang begitu megah untuk Commodus yang baru pulang dari medan pertempuran. Akan tetapi tidak sedikit pula rakyat yang menghujatnya, dan ia juga mendapat sambutan dari para senator. Namun beberapa senator justru meragukan Commodus atas perannya di medan pertempuran, terutama senator Gracchus yang merupakan senator tertua di kerajaan Roma. Setelah acara penyambutan, beberapa senator pun mengajukan beberapa pertanyaan kepada Commodus menyangkut masalah sosial, wabah penyakit, dan tata kota yang menjadi keluhan masyarakat Roma pada saat ini. Namun dari beberapa pertanyaan yang disampaikan, tidak ada satupun yang mampu dijawab oleh Commodus. Ia pun mulai resah akan keberadaan senator yang ada, karena bisa saja para senator tersebut membatalkan penobatannya menjadi kaisar dan menggantikannya dengan putra mahkota yang lain. Dan dari sinilah Maximus memiliki niat untuk membubarkan para senator. Akan tetapi dia harus memiliki dukungan penuh dari rakyatnya, dan muncullah sebuah ide untuk menarik simpati dari rakyatnya, yaitu dengan mengadakan ajang pertarungan gladiator yang dimana pada saat itu sedang viral-viralnya, sekaligus menjadi wadah pencitraan baginya. Di tempat lain terlihat Maximus yang sedang berada di dalam kandangnya dan bersiap untuk bertarung. Terlihat juga Proximo yang sedang berkata kepada Maximus kalau ia menginginkan pertarungan yang lebih menghibur, dan tanpa berkata sepatah kata pun Maximus langsung berjalan sendiri menuju arena. Ia pun langsung menantang 4 petarung sekaligus. Tanpa ampun Maximus pun membantai semuanya dengan sangat sadis. Sontak saja kehebatan Maximus pun menjadi buah bibir di kalangan masyarakat luas. Dan orang-orang pun menjulukinya dengan sebutan Spanish yang berarti orang Spanyol. Pasca pertarungan, Proximo pun yang telah mendengar kabar kalau ada pertarungan akbar yang diadakan Commodus di Roma pun akhirnya memanggil Maximus dan berbicara secara 4 mata. Proximo pun mengatakan kepada Maximus kalau ia ingin mengajaknya bertarung di Colosseum Roma, dan ia memilih Maximus sebagai pemimpin tim gladiatornya di sana. Tanpa bantahan sama sekali, Maximus pun mengiyakan permintaan Proximo. Dan di sini pun Proximo menyerahkan baju jiranya yang pernah dipakainya pada saat menjadi gladiator kepada Maximus. Dan mereka semua pun akhirnya berangkat ke Roma. Di sisi lain terlihat Commodus yang sedang memandangi keponakannya yang sedang tidur. Lucius adalah putra si Matawayang dari Lucilla, mana ia juga merupakan salah satu pewaris tahta kerajaan selain Commodus. Lucilla pun yang secara diam-diam melihat hal ini merasa ketakutan kalau sampai terjadi apa-apa dengan anaknya. Ia pun coba mengalihkan perhatian Commodus dari anaknya. Akan tetapi Commodus malah meminta yang aneh-aneh dari adik kandungnya sendiri. Tidak kehabisan akal, Lucilla pun memiliki cara cerdik untuk membagongkan kecabulan Commodus.
Melihat tingkah Commodus yang semakin aneh, Lucilla pun mulai merasa ketakutan. Dan di malam itu juga Lucilla pun mengadu kepada Senator Gracchus. Di hadapan Senator, Lucilla pun membongkar semua kebusukan yang dilakukan oleh Commodus, termasuk atas kematian ayahnya. Lucilla pun meminta kepada para senator untuk menghukum Commodus atas perbuatannya. Namun Senator Gracchus mengatakan kalau itu semua sudah terlambat, karena sebagian besar para senator sudah banyak yang menjilat kepada Commodus. Berpindah ke Maximus. Di suatu pagi Maximus pun bersiap untuk memulai pertarungan perdananya di Colosseum Roma. Ia pun memakai topeng untuk menutupi identitas aslinya. Dan Maximus pun beserta teman-temannya mulai masuk ke arena pertarungan. Mereka pun disambut riuh oleh para penonton. Di balkon kerajaan terlihat juga Commodus, Lucilla, dan Lucius sedang menyaksikan pertandingan ini. Sebagai pemimpin tim dari teman-temannya, Maximus pun mengatur strategi dan memberi aba-aba kepada rekan-rekannya untuk bersiap. Di sini mereka menghadapi pasukan pemanah yang mengendarai kereta kuda. Di roda kereta tersebut pun dipasang pedang yang siap untuk mematahkan kaki-kaki mereka. Melihat ini, Maximus pun mulai memerintahkan teman-temannya untuk mengambil formasi bertahan dan menunggu momen untuk mencolokkan tombak di sela-sela roda kereta tersebut. Satu kereta pun berhasil mereka tumbangkan, beserta krunya yang salah satunya terpotong oleh roda pedang temannya sendiri. Tidak tahu kenapa terlihat juga dua kereta yang saling bertabrakan satu sama lain. Keduanya pun hancur tercampak menabrak dinding Colosseum. Terlihat juga Hagen sedang mendorong bangkai kereta untuk mengganjal satu kereta yang tersisa, dan satu kereta tersebut pun akhirnya terjungkal. Dan setelah semua kereta hancur, mereka pun membantai semua kru-krunya satu persatu. Dan akhirnya mereka pun memenangkan pertarungan ini. Melihat pertarungan epik ini, Commodus pun berniat untuk menemui Maximus dan teman-temannya di dalam arena. Dengan pengawalan yang super ketat, Commodus pun mulai masuk ke arena pertarungan. Dengan rasa kagum, Commodus pun meminta Maximus untuk melepas topengnya dan menyebutkan namanya. Akan tetapi Maximus masih enggan menunjukkan identitas aslinya dan langsung membalik badan. Merasa terhina, Commodus pun akhirnya murka. Seketika itu pengawalnya pun ikut mengangkat senjata. Dan dengan sangat terpaksa Maximus pun membuka topengnya dan menunjukkan wajahnya ke Commodus. Commodus pun langsung terkejut dan merasa ketakutan. Di situ terlihat juga Quintus, mantan bawahan Maximus yang juga merasa ketakutan. Di sini Maximus pun mengatakan kalau dia akan menuntut balas atas kematian anak dan istrinya. Mendengar hal itu, Commodus pun langsung memerintahkan pasukannya untuk menghabisi Maximus dan teman-temannya. Akan tetapi seluruh penonton yang merupakan masyarakat Roma menginginkan Maximus untuk tetap hidup. Akhirnya dengan berat hati dan mengingat program pencitraannya untuk meraih simpati masyarakat, Commodus pun membiarkan Maximus dan teman-temannya untuk tetap hidup. Dan di malam pasca kejadian tadi siang, terlihat Commodus menangis sambil memeluk patung ayahnya. Dan di malam itu juga terlihat Lucilla memberanikan diri mendatangi Maximus. Di situ Lucilla meminta maaf kepada Maximus, dan yang paling mengejutkan, Lucilla mengatakan kalau ia bersedia membantu Maximus untuk membalaskan dendamnya kepada Commodus. Masuklah di pertandingan berikutnya. Diawali dengan praktek pencitraan klasik, membagikan makanan ke para penonton, dan Commodus pun ternyata sudah memiliki siasat buruk untuk membunuh Maximus di dalam arena. Agar tidak terlihat seperti pembunuhan, ia pun menyewa pembunuh bayaran yang terbaik pada saat itu untuk bertarung melawan Maximus. Pertarungan pun dimulai. Pembunuh bayaran itu pun langsung menyerang Maximus hingga membuatnya terpojok dan jatuh. Namun tidak sampai di situ, ternyata Commodus telah menyiapkan beberapa ekor harimau yang ditempatkan di sisi Maximus. Salah satu dari harimau tersebut pun berhasil menerkam Maximus. Namun Maximus berhasil menusuk harimau itu dengan pedangnya. Dan dalam kondisi yang sudah sangat terpojok, Maximus pun akhirnya berhasil mengalahkan pembunuh bayaran itu. Dari riuh penonton terdengar kalau mereka ingin Maximus menghabisi si pembunuh bayaran itu. Commodus yang ingin selalu terlihat mendengar rakyatnya pun langsung mengambil aba-aba untuk membunuh si pembunuh bayaran tersebut. Akan tetapi Maximus pun kembali membangkang dengan membuang senjatanya. Melihat hal ini, Commodus pun merasa marwah dan harga dirinya diinjak-injak di depan rakyatnya sendiri. Dan kembali dengan pengawalan super ketat, dia pun menghampiri Maximus di dalam arena. Di sini terlihat Commodus sedang mengintimidasi Maximus.
dengan mengatakan anaknya seperti perempuan dan istrinya seperti pelacur yang menangis ketika akan disalib oleh tentara Roma. Akan tetapi Maximus pun tidak terpancing begitu saja. Ia pun hanya berkata kalau masa menghormatimu akan segera berakhir, Commodus. Maximus pun keluar arena dengan riuh penonton yang menyebut namanya. Dan di tengah-tengah keramaian itu dia melihat Cicero yang memanggil-manggil namanya. Cicero adalah mantan ajudannya di medan perang. Ia mengatakan kepada Maximus kalau masih ada 5.000 prajurit yang setia dan menunggu Maximus. Di tempat lain terlihat Commodus yang mulai merasa sangat resah dengan keberadaan Maximus yang semakin dicintai oleh rakyatnya. Ia pun merasa kalau pencitraannya selama ini telah gagal. Hingga harapannya untuk membubarkan para senat pun sudah tidak ada lagi. Namun di sini terlihat Senator Palkau, senator yang sangat menjilat kepada Commodus, sedang mengatur siasat busuk untuk menyingkirkan para senator yang tidak mendukung Commodus. Di tempat lain terlihat Cicero yang kembali meyakinkan Maximus untuk menjemput 5.000 pasukannya yang masih setia kepada Maximus. Dan Maximus pun akhirnya meminta bantuan kepada Lucella. Lucella pun mempertemukannya dengan Senator Gracchus. Di sini Maximus menyampaikan niatnya kepada Senator Gracchus kalau dia ingin kabur dari tempat ini dan membawa 5.000 pasukannya untuk mengkudeta Roma. Senator Gracchus yang awalnya ragu dan ketakutan pun akhirnya menyetujui permintaan Maximus. Ia pun langsung mengumpulkan uang untuk membeli kebebasan Maximus dari tangan Proximo. Mengetahui hal ini Proximo pun marah kepada Maximus. Ia mengatakan kalau rencana Maximus itu sangat berbahaya. Namun akhirnya dengan segala resiko yang harus diterima Proximo pun merestui Maximus untuk pergi. Di sisi lain, siasat busuk Senator Palkau dan Commodus pun mulai dijalankan. Terlihat pasukan mereka menangkap Senator Gracchus dan membunuh senator lainnya dengan cara yang lebih halus. Sementara itu di dalam istana terlihat kawan cabul Commodus yang mulai kambuh. Di situ ia berniat untuk meniduri adik kandungnya sendiri Lucella. Namun anehnya di sini Commodus malah justru ketiduran. Melihat Commodus yang sedang ketiduran, Lucella pun langsung bergegas pergi menemui Maximus untuk mengucapkan salam perpisahan. Sementara itu Commodus yang terbangun sudah tidak melihat lagi Lucilla yang tadi berada di sampingnya. Ia justru menemukan Lucius yang sedang main pedang-pedangan. Di sini Lucius memerankan dirinya sebagai Maximus pelindung Roma. Mendengar hal itu Commodus pun sontak langsung curiga dan menanyai apa yang telah diceritakan ibunya kepada Lucius. Tidak jelas apa yang dibisikkan kepada Commodus, namun terlihat wajah Commodus yang sedikit geram mendengar apa yang telah dibisikkan oleh Lucius. Tidak berselang lama Lucilla pun datang. Ia pun melihat Lucius yang sedang duduk bersama Commodus. Dan berdasarkan oleh apa yang dibisikkan oleh Lucius kepada Commodus tadi, Commodus pun mencurigai ada upaya pengkhianatan yang dilakukan Lucilla kepadanya. Dan saat itu juga Commodus meminta Lucilla untuk membongkar semuanya. Jika tidak dia akan membunuh Lucius dan mengambil darahnya untuk mandi. Dan di malam itu juga tiba-tiba banyak prajurit yang berkeliaran. Mereka mencari dan membantai semua orang yang terlibat dalam upaya pengkhianatan itu. Tidak terkecuali Proximo dan para budak-budaknya. Kediaman Proximo pun digeruduk oleh para prajurit. Namun di sini Proximo masih sempat memberikan kunci kepada Maximus untuk melarikan diri. Para prajurit pun mulai memaksa masuk dengan menghancurkan gerbang kediaman Proximo. Para sahabat Maximus pun menyuruh Maximus untuk segera pergi dari tempat itu dan meninggalkan mereka untuk bertarung melawan para prajurit. Dengan senjata seadanya mereka pun berusaha melawan para prajurit. Di sini Hagen pun tewas terkena panah dan tombak dari para prajurit. Sementara Maximus masih berusaha melarikan diri melalui lorong bawah tanah. Dan di dalam ruang bawah tanah itu secara diam-diam Proximo telah menyiapkan baju jira dan pedang untuk Maximus. Sementara Proximo sendiri telah pasrah dengan kematiannya. Akhirnya sampailah Maximus di ujung lorong bawah tanah. Ia pun melihat Cicero yang sudah menunggu di atas kuda. Akan tetapi semua itu adalah jebakan. Cicero pun tergantung tepat di lehernya. Tidak sampai di situ, ia pun dipanah oleh beberapa prajurit yang sudah bersembunyi di situ. Dan akhirnya Maximus pun kembali ditangkap. Dan ia pun dikurung bersama tahanan lain yang masih hidup. Mereka semua rencananya akan dieksekusi mati dengan tuduhan pengkhianatan. Di saat itu terlihat juga Quintus yang sedang menghampiri Maximus. Secara tidak langsung ia ingin meminta maaf kepada Maximus atas apa yang dilakukannya selama ini kepada Maximus, dan ia pun mengaku kalau ia hanya menjalankan perintah. Akan tetapi Maximus justru mengatakan kalau Quintus adalah orang yang gila jabatan. Tak berselang lama terlihat juga Commodus yang mendatangi Maximus. Kali ini ia ingin menjadikan Maximus sebagai objek pencitraannya. Ia ingin menunjukkan kepada rakyatnya kalau ia mampu membunuh Maximus dengan kedua tangannya sendiri. Dimana diketahui bahwa sekarang status Maximus sebagai pengkhianat.
Dan Commodus pun mengatakan kepada Maximus kalau ia ingin bertarung melawan Maximus. Mendengar hal ini, Maximus pun terlihat kegirangan. Namun sebelum pertarungan itu terjadi, Commodus pun telah terlebih dahulu melakukan kecurangan. Sambil memeluk Maximus, ia pun menusukkan sebuah tusuk konde beracun ke tubuh Maximus dan memerintahkan Quintus untuk menutupi lukanya agar tidak terlihat oleh masyarakat. Dan dengan pengawalan beberapa prajurit, mereka berdua pun akhirnya masuk ke arena pertarungan. Para prajurit pun langsung membuat formasi lingkaran. Terlihat juga Commodus dengan kepercayaan diri yang tinggi mengambil pedangnya dan siap untuk bertarung. Sementara itu terlihat Maximus yang mulai sempoyongan dan dipersulit untuk mengambil pedangnya. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatannya, Maximus pun langsung menyerang Commodus. Dengan sekali serang, ia pun berhasil menjatuhkan Commodus. Namun di sini Commodus masih mampu melakukan perlawanan dengan menggoreskan pedang ke kaki Maximus. Mereka berdua pun kembali saling menyerang sampai akhirnya Maximus berhasil menjatuhkan pedang Commodus dan menyayat tangan Commodus dengan pedangnya. Namun di sini pun terlihat kondisi Maximus yang semakin sekarat. Melihat kesempatan ini, Commodus pun langsung menyuruh Quintus untuk mengambilkan pedangnya. Namun dengan sangat mengejutkan, Quintus pun enggan melaksanakan perintah itu. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Quintus melarang semua prajuritnya untuk memberikan pedang kepada Commodus. Sementara itu terlihat kondisi Maximus yang semakin parah. Ia pun sudah mulai berhalusinasi. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Commodus langsung mencabut belati yang tersimpan di tangannya. Namun Maximus masih mampu menepis dan menyerang balik Commodus dengan tangan kosong. Sampai akhirnya Maximus berhasil menangkap tangan Commodus yang memegang belati. Dan dengan cara yang sangat perlahan, ia pun menusukkan belati itu ke leher Commodus. Commodus pun mulai terlihat tak berdaya, hingga akhirnya dia pun wafat. Sementara itu kondisi Maximus pun sudah berada di antara hidup dan mati. Ia pun kembali berhalusinasi dengan membuka sebuah gerbang, di mana di balik gerbang tersebut terlihat rumah kediamannya. Sesaat Maximus pun kembali sadar ketika Quintus memanggil namanya. Seketika itu ia pun langsung memerintah Quintus untuk membebaskan semua teman-temannya. Quintus pun langsung melaksanakan perintah tersebut. Maximus pun sempat berpesan kepada Quintus untuk selalu menjaga Roma dan kembali menyerahkan semua keputusan kepada para senator. Setelah sempat menyampaikan beberapa hal tersebut, Maximus pun terjatuh dan ia pun wafat. Terlihat ia sedang berada di suatu tempat dan menemui anak dan istrinya yang telah menunggu. Kembali ke arena, terlihat Lucella yang menangis di depan jasad Maximus. Setelah itu terlihat beberapa sahabat Maximus yang mengiringi dan mengangkat jenazahnya. Sementara itu terlihat jasad Commodus yang dibiarkan begitu saja di tengah arena. Di akhir cerita kita diperlihatkan oleh Juba yang sedang mengenang Maximus di dalam Kolosium. Dan seiring dengan itu film pun berakhir.